Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maharani Ayu Ningtyas, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Produksi Media Politeknik Indonesia Surakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah teori videografi yang saya ampuh. Mata kuliah teori videografi ini membahas konsep dasar tentang penggunaan kamera, prinsip pencahayaan, teknik audio recording, serta teori komposisi visual dalam produksi audiovisual. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek teknis, estetika, serta standar industri sebagai landasan dalam praktik videografi. Mata kuliah teori videografi ini merupakan pengantar untuk mata kuliah praktik videografi. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS yang dipelajari pada semester 2. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan project based learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Mata kuliah teori videografi merupakan bagian dari CPL 07 yang mengoperasikan peralatan produksi dan pasca produksi media seperti kamera, lighting, audio recorder, software editing, dan sistem digital publishing. Capaian pembelajaran mata kuliah teori videografi adalah mahasiswa mampu menguasai teori dan praktik penggunaan kamera, lighting, dan audio recorder untuk menghasilkan karya foto, video, dan berita audiovisual sesuai standar industri kreatif. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik pembelajaran dengan 5 sub CPMK meliputi pengantar videografi, dasar sistem kamera video, exposure dalam videografi, komposisi visual, framing dan shot size, kamera angle dan kamera movement, briefing konsep mini project, presentasi dan evaluasi konsep mini project, konsep 3-point lighting, dasar audio recording dalam videografi, pengenalan jenis-jenis mikrofon, analisis kualitas audio dalam videografi, shot scene dan sequence, briefing konsep proyek videografi, presentasi konsep sinopsis dan storyline, konsultasi progres proyek videografi, dan presentasi serta evaluasi proyek videografi. Bobot penilaian yang kami berikan pada mata kuliah ini mengacu pada kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE. Pada perkuliahan ini, bobot penilaian meliputi 10% untuk sub CPMK 1, 30% untuk sub CPMK 2, 5% untuk sub CPMK 3, 15% untuk sub CPMK 4, dan 40% untuk sub CPMK 5 dengan total keseluruhan 100%. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan untuk teori videografi ini dilakukan secara blended learning yang merupakan kombinasi pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform grup komunikasi seperti WhatsApp Group dan layanan konferensi video online seperti Google Meet dan Zoom. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa dalam topik pembahasan kamera angle and kamera movement. Pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis angle kamera dan juga pergerakan kamera dalam videografi. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Kayaknya sudah mulai lemes sekali. Apa karena sudah menunjukkan waktu istirahat makan siang yang sebentar lagi akan kalian nikmati makan siang masing-masing. Oke, mata kuliah ini seperti biasa kita lakukan sesuai dengan jadwal ya. Dan ini memang jadwal kita menjelang jam makan siang. Jadi saya harap teman-teman masih bisa fokus di sini karena materi ini adalah materi yang cukup penting
untuk nanti teman-teman menjadikan materi ini sebagai basic atau landasan nanti pada saat teman-teman melakukan kegiatan praktik videografi setelah jam makan siang tentunya gitu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kamera angle dan kamera movement. Istilah lainnya adalah sudut penentuan dari kamera yang akan kita gunakan dalam mengambil suatu gambar tertentu dan juga pergerakan kameranya itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, boleh kita sharing dulu dari teman-teman yang sudah pernah mengambil gambar ataupun melakukan proses recording. Ada nggak yang bisa bercerita pada saat teman-teman mengambil suatu video tertentu atau produk audiovisual yang lain, ada nggak yang mengimplementasikan kamera angle itu seperti apa? Atau variasinya apa aja? Gimana caranya kalian ngambil itu? Apakah kamera hanya pada satu sudut aja ataukah punya variasi-variasi yang lain sebelumnya? Boleh sharing? Boleh, silakan. Kalau aku pribadi itu kadang ngambilnya tidak dari satu angle, kadang untuk awal depan, habis itu nanti mungkin sekian detik proses itu aku pindah ke sebelah kanan, terus habis itu nanti pindah lagi ke belakangnya, tapi shootnya itulah posisinya, nggak satu fokus di depan. Oke, kemudian itu nanti disatukan dalam proses editing gitu kan, digabungkan. Oke. Dari yang tadi sudah dilakukan, pengambilan gambar menggunakan beberapa variasi sudut yang berbeda, tapi sudah tahu belum nama-nama dari sudut tersebut ada atau tidak penamaannya? Ya. Tapi sudah mengimplementasikan kan? Tapi variasinya ini masuk ke sudut yang mana, variasi jenis kamera angle yang mana, itu yang belum. Oke, ini yang akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini gitu ya. Sebelum masuk ke materi, saya izin untuk menyampaikan dulu capaian pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Jadi untuk topik hari ini, kita lihat dulu dari CPL-nya. Kita saat ini berada di CPL 07, yaitu mengoperasikan peralatan produksi dan pasca produksi media seperti kamera, lighting, audio recorder, software editing, dan sistem digital publishing. Kemudian di mata kuliah teori videografi itu CPMK-nya adalah CPMK 071, yang mana CPMK tersebut mampu menguasai teori dan praktik penggunaan kamera, lighting, dan audio recorder untuk menghasilkan karya foto, video, dan berita audiovisual sesuai standar industri kreatif. Kemudian sub CPMK itu ada pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis teori komposisi gambar, framing, dan angle kamera untuk menghasilkan kualitas visual sesuai standar industri kreatif. Jadi harapannya pada saat nanti teman-teman sudah menghadiri pertemuan di mata kuliah hari ini, pertemuan kelima ini, teman-teman nanti sudah bisa memahami variasi dari penggunaan angle kamera itu seperti apa. Ya, saya spill dulu untuk angle kamera itu nanti ada 5. Nah, 5 itu terdiri dari apa aja, itu yang nanti akan kita bahas lebih mendalam. Gitu ya. Kita geser ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kamera angle? Ini kita pahami dulu definisi atau pengertiannya. Jadi kamera angle itu merupakan posisi atau sudut kamera terhadap objek yang akan direkam. Gitu. Jadi teman-teman akan merekod objek apapun itu, entah itu manusia atau suatu bangunan atau suatu objek yang lain. Penentuan sudut, pada saat kalian mempertimbangkan adanya penentuan sudut yang akan digunakan, berarti kalian mempertimbangkan adanya kamera angle tersebut. Yang dimaksud pada poin ini adalah bahwa variasi angle yang kita gunakan itu akan mempengaruhi bagaimana si penonton itu mempersepsi pesan atau message yang dia terima, yang dia tangkap dari audiovisual yang kalian record di situ. Jadi untuk penggunaan angle ini dia nggak asal, pokoknya saya suka angle ini, saya pakai ini gitu, nggak. Jadi ada maksudnya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah 5 variasi angle yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ada bird eye atau biasa disebut dengan bird eye view. Kemudian yang kedua ada high angle. Kemudian yang ketiga itu ada eye level. Kemudian yang keempat ada low angle dan yang terakhir ada frog eye. Jadi ada 5 ya teman-teman di sini. Saya kasih contoh satu persatu. Untuk yang bird eye view, bird itu kan
yang mudah kita memahami. Bird itu bahasa asing dari apa? Dia memiliki makna apa? Burung ada di mana dia tempatnya? Di atas. Berarti pada saat kita menggunakan bird eye view, angle yang kita gunakan ini semacam helikopter view. Helikopter itu kan dari atas ya. Biasanya kalau ada, saya ambil contoh, misalkan kita sedang melihat tayangan MotoGP atau F1, ya kan? Ada kan beberapa scene yang dia mengambil gambar dari atas. Tujuannya untuk apa kira-kira? Lebih banyak view yang dilihat, jadi nggak cuma satu doang, jadi beberapa masuk ke dalam. Ya, ada lagi? Sebelum video kan kita harus mencari titik-titik dari angle-nya. Oke, bird eye view pada saat kita melihat dengan view helikopter, kita bayangkan ya, saat ini kita sedang melihat suatu tayangan MotoGP, gelaran MotoGP. Nah, jadi pada saat kita menggunakan bird eye view, tujuan kita adalah untuk melihat secara keseluruhan apa yang ada di bawah. Nah, contohnya kalau misalkan teman-teman menggunakan bird eye view, alat apa yang teman-teman bisa gunakan di era saat ini idealnya? Nah, itu adalah bird eye view. Pas kalian menggunakan drone, berarti kalian sudah mengimplementasikan salah satu kamera angle yang ada di sini. Kemudian yang kedua, itu ada high angle. Kalau teman-teman lihat, kalian bisa lihat dari sudutnya perbedaannya, karena bird eye dan high angle ini agak-agak mirip ya. Tetapi kalau bird eye dia biasanya tegak lurus, memang dari atas. Kalau yang high angle, dia sudutnya agak turun sedikit. Ya. Kemudian kalau bisa digambarkan untuk teman-teman mudah memahami, ini ada eye level. Jadi eye level itu, eye itu kan mata, jadi sudut eye level itu dia sejajar dengan mata. Kalau misalkan kita lihat sinetron, itu kan langsung berinteraksi kan, pakai yang eye level, seakan-akan itu kita berinteraksi langsung gitu. Jadi ada unsur kedekatan di situ, terasa kedekatan itu seperti apa, karena angle ini kan mempengaruhi persepsi, gitu kan. Kemudian pada saat kita menggunakan bird eye, ini dia ada di sudut di atas nih. Nah, ini ada bird eye view. Lawan dari bird di bawah ada bird. Yes. Gampangannya gitu. Bird dia ada di atas, frog dia ada di bawah. Nah, untuk teman-teman ingat, mudah untuk mengingat 5 ini namanya apa aja. Kalau saya gampang aja. Bisa dari atas, bird eye. Yang paling atas kan dia bird eye. Kemudian lawannya apa? Berarti paling atas ini paling bawah, kan frog kan. Nah, kemudian di tengah ada eye level. Baru kita cari titik-titik antara bird eye dan eye level, dan juga antara eye level dengan frog eye. Berarti di sini ada high angle dan di sini ada low angle. Sebenarnya seorang pembuat video atau film itu ingin menyampaikan pesan kepada penontonnya. Pesan apa yang ingin disampaikan? Message-nya apa, gitu kan? Nah, ini dari permainan angle-angle ini. Selain dari dialog dan juga tambahan teks yang mungkin ditambahkan di situ. Jadi terserahlah nanti si penonton itu akan mempersepsi atau memaknai itu seperti apa. Yang bisa dilakukan oleh seorang kameramen, si pembuat film, kayak gitu adalah dengan menyajikan tayangan visualnya, sehingga penonton itu bisa memahami sendiri atau melakukan persepsi. Nah, setelah kamera angle, kita geser ke kamera movement. Kamera movement berarti di situ ada pergerakan. Pergerakan kamera selama proses perekaman untuk menciptakan dinamika visual dan memperkuat penyampaian cerita. Selain membuat video terlihat lebih menarik, kamera movement berfungsi untuk mengarahkan perhatian penonton, mengikuti aksi, membangun emosi, serta memberikan informasi mengenai ruang dan karakter. Oke. Jadi, kalau tadi kita berbicara tentang angle, saat ini kita berbicara tentang pergerakan kamera. Kalau dari teman-teman ada yang sudah menggunakan variasi pergerakan kamera belum pada saat mengambil gambar? Ataukah selama ini teman-teman ngambil gambar atau record video ya teman-teman diem aja? Ataukah sambil jalan ngikuti objeknya, moving kah? Kayak gitu. Mungkin sudah pernah tapi tidak tahu nama. Oke, masih diingat nggak Mas? Yang Mas lakukan seperti apa? Kayak jalan di lorong. Jalan di lorong ngikutin objek yang sedang berjalan juga. Iya. Oke, terus ada lagi?
Ada lagi? Satu lagi? Itu kayak review produk gitu. Jadi Oke. kita di tengah, kita dari pergerakan dari situ sekarang ke samping kiri Oke. ke atas. Pakai tripod nggak? Enggak. Handheld ya, pakai tangan. Oke. Kamera movement. Ini ada beberapa bagian di sini ya. Ada beberapa jenis kamera movement. Ada pad up, pad down. Ini adalah singkatan dari pedestal up dan pedestal down. Saya jelaskan dulu ya untuk istilahnya, jadi teman-teman bisa memahami dulu dari istilahnya. Kemudian ada crab, crab left dan crab right. Crab itu kayak kepiting kan, jadi jalannya adalah menyamping. Oke. Kemudian ada dolly in dan dolly out. Gampang, sudah tertulis di situ. Kemudian ada arc. Teman-teman bisa lihat arc itu ada panah pink, berarti dia muter melingkari si objek tersebut. Kemudian ada tilt up, tilt down, pen right, pen left. Saya jelaskan secara sederhana. Kita fokus yang di gambar sebelah kanan ini dulu ya. Tilt up, tilt down, pen right, pen left. Jadi tilt up, tilt down itu adalah pada saat teman-teman menggunakan kamera dan menggunakan alat bantu tripod atau monopod di situ. Oke, jadi seandainya ini adalah kamera ya. Tilt up itu adalah naik pergerakannya. Jadi kamera itu kalian naikkan gitu. Misalkan kalian mau record teman, kemudian habis record teman ini selesai, dia menyampaikan sesuatu sudah kerekam, saya putar ke atas biar kelihatan langitnya. Nah itu tilt up. Gitu kan, dia naik, tilt up. Tilt down kebalikannya, dari depan sejajar mata dia turun, tilt down. Nah itu berarti udah dua. Kemudian pen left, pen right. Jadi misalkan ini tripod, kemudian saya ada kamera di sini ya. Pen left itu kamera saya putar ke arah kiri. Kalau pen right kanan berarti kamera saya putar ke arah kanan. Yang membedakan, bedanya apa dengan pedestal dan juga yang dolly? Kalau tilt up, tilt down dan juga pen right, pen left, dia itu berada pada satu titik sumbu. Jadi kamera itu terkunci. Ya kan? Itu kalau pakai tripod atau monopod. Sehingga pada saat dia pergerakan dia stabil. Itulah kenapa teman-teman disarankan untuk menggunakan tripod agar nggak goyang gambar yang kalian ambil. Gitu. Jadi dia terkunci, ada poros, dia ada titik tumpunya. Gitu. Nah, kemudian tadi pen left sudah ya, tilt up, tilt down sudah, pen right, pen left sudah. Nah, kalau dolly ini adalah pergerakan kamera maju dan mundur. Tetapi kalau kita berbicara tentang dolly ini, kita berbicara kayak dia punya semacam rel. Ya. Jadi yang bergerak dia gerak dengan badan kameranya. Dia moving di situ. Paham bedanya ya? Sama-sama nih ngambil, tetapi tekniknya berbeda. Biasanya kalau syuting video klip, Noah, dia kan sering pakai itu ya, reel. Kalau lihat behind the scene-nya di YouTube kan banyak. Oke, grab dia menyamping, ya, grab right, grab left. Nah, bedanya dengan pedestal, ini hampir sama dengan tilt up. Tapi kalau tilt up, tilt down itu dia pada satu titik tumpu, ya kan, tinggal dinaikkan ke atas dan diturunkan. Tetapi kalau pedestal itu dia ada semacam kayak rel titik tumpu, tapi untuk ke atas dan ke bawah. Aman ya? Oke. Nah, kamera movement ini saya kasih beberapa gambar, teman-teman bisa lihat pergerakan objeknya. Gerakan kamera berputar ke kiri dan ke kanan pada tripod untuk panningnya. Kemudian fungsi kamera angle, menentukan perspektif, menunjukkan hubungan antar karakter. Ya. Menurut teman-teman ini menggunakan angle apa? Nomor 2. Low. Yes, low angle. Sehingga kelihatan orang yang berdiri itu nggak kepotong, ya. Kelihatan lebih dia dominan, gitu kan? Lebih mendominasi, kemudian lebih gagah, lebih perkasa, gitu kan? Oke. Ya, membangun kesan psikologis, memperkuat makna visual. Oke. Kamera movement tujuannya untuk mengarahkan perhatian penonton ya. Jadi misalkan ada objek sedang berjalan, kita ambil mengikuti objek itu berjalan sehingga penonton itu arah pandangan juga pada objek tersebut. Itu tujuannya.
Mengikuti alur aksi, memberikan dinamika pada gambar, menciptakan suasana tertentu. Nah, di ini ada beberapa variasi. Teman-teman bisa membandingkan perbedaan angle terhadap hasil dari gambar yang dihasilkan gitu ya. Ada low angle, high angle, bird eye. Nah, ini salah satu ilustrasi yang bisa membuat teman-teman mudah memahami adanya variasi angle yang berbeda ini. Gitu ya. Low angle dengan high angle berkebalikan, kemudian eye level, normal view, ya kan. Kemudian bird eye di atas, frog eye di bawah, kelihatanlah gedung itu. Setinggi apa sih gedung ini? Gitu. Ada juga yang namanya crane atau jeep. Kalau di kampus kita biasanya pas event wisuda itu dia menggunakan Jimmy Jeep, ya. Jadi tujuannya karena dia punya crane yang lumayan panjang, dia bisa menjangkau titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh kamera yang dia stay di situ, yang still. Nah, pergerakannya dia halus sekali, ya, tapi agak berat memang. Jadi dia ada tuasnya memang agak berat di situ, tetapi dia bisa menjangkau titik-titik. Nah, biasanya kalau misal wisuda itu kan peserta wisudawannya kan banyak. Kalau kita hanya berdiri di satu titik, mau menjangkau yang ujung tuh paling kanan kan susah. Kalau harus jalan kehilangan momen kan, kita bisa pakai Jimmy Jeep. Nah, nanti kita zoom dari situ. Jadi meskipun jarak kita jauh, kita bisa close up. Kalau di fotografi mungkin bisa memanfaatkan yang namanya lensa tele. Dari jauh bisa kita ambil di situ. Handheld ini adalah cara mengoperasikan kamera tanpa menggunakan alat bantu, entah itu gimbal atau tripod atau monopod, enggak. Masalah yang sering terjadi, mahasiswa pada saat menggunakan handheld ini dan belum terbiasa, itu akan goyang kameranya mesti. Dia perlu teknik khusus. Jadi kalau kita lagi handle atau pegang kamera, pada saat menggunakan handheld, ini kasih titik tumpu mas, di kanan kiri, biar dia itu nggak goyang. Nah kalau ini pegangan kita kuat, kita mengarahkan itu dia akan lebih smooth. Kemudian bertitik tumpu pada kaki kita. Tuh caranya. Kalau handheld enak sih, dia lebih dinamis dan bisa sewaktu-waktu digunakan kan. Kalau misalkan harus pakai tripod kayak gitu kan, takes time kita persiapkan dulu. Makanya handheld itu lebih disukai. Tetapi kalau dia nggak bisa ngambil secara stabil, efeknya ke visualnya, dia pasti akan goyang. Padahal kita butuh visual yang dia konsisten deh, nggak yang begitu goyang kencang gitu kan. Ini gimbal movement, teman-teman pasti sering lihat ya, stabilizer satu ini yang lagi disukai para mahasiswa. Wah, kalau udah pakai gimbal, wah konten kreator, dia lebih stabil. Adapun pergerakan yang mana kamera itu memungkinkan adanya kayak guncangan-guncangan, tapi dia lebih stabil ya, karena memang dia dibuat untuk meminimalisir atau menghilangkan efek tersebut, lebih smooth, lebih enak. Ya. Fungsinya sinematik, smooth movement. Nah ini yang sering dicari, smooth movement. Ya, biasanya cocok untuk travel video, wedding, komersial video. Kalau wedding itu kita mengambil resiko yang paling minim ya, karena momen. Kalau misalkan kita nggak pakai stabilizer atau apa, aduh, nikah satu kali seumur hidup, gitu. Hasilnya buram semua, goyang semua, gitu kan, nangis ya. Ya ini yang perlu kita gunakan di situ. Nah, kemudian ini tugasnya. Tugasnya adalah teman-teman membuat rancangan konsep video secara berkelompok. Jadi di teori videografi itu rancangannya aja, implementasinya itu ada di praktik videografi. Jadi dipersiapkan dulu rancangan seperti apa, nanti di mata kuliah praktik videografi baru diimplementasikan untuk praktiknya gitu ya. Buatlah rancangan konsep video berdurasi 1-3 menit secara berkelompok, fokus pada variasi kamera angle dan kamera movement, video tanpa dialog dan tanpa subtitle dan teks tambahan. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang itu memahami pesan kita, tapi tidak perlu ada dialog di situ. Jadi memahami kekuatan dari angle yang kalian pilih, mereka bisa paham, oh alurnya seperti ini. Dan juga kamera movement, oh misal ada orang, kok dia jalan menuju kemana ya, ke kanan, ke kiri, oh dia lagi bingung nih. Nah itu persepsi yang ingin kita bentuk dari si audiens itu nanti. Jadi teman-teman silakan nanti mempraktekkan kamera angle, kamera movement untuk membentuk persepsi dari si audiens. Gambar harus memiliki alur cerita. Nah, jadi dikonsep dulu. Ini yang jadi poin. Pada saat nanti teman-teman mengumpulkan tugas rancangan konsepnya, kemudian diperbolehkan menambahkan instrumen atau background. Ya, kalau bisa yang non copyright aja. Jadi nanti teman-teman kalau itu nanti diunggah di YouTube itu akan bebas dari ban. Khususnya itu biasanya kalau mahasiswa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi. Seandainya diperlukan, teman-teman bisa menginformasikan atau nanti saya share di grup kelas ataupun nanti secara personal boleh. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan sebelum saya akhiri
pertemuan pada hari ini. Ada pertanyaan? Buat mau tanya. Iya. Kan kalau aku dulu waktu sekolah kan ikut fotografi, tapi nggak serikali dulu. Fotografi, oke. Terus ada juga advice dari seni rupa. Tadi aku melihat yang itu tadi, angle itu. Yes. Apakah ada perbedaan antara kalau kita digambarkan ada yang namanya sudut pandang ya, perspektif. Dari 1 titik, 2 titik, terus ada yang perspektif mata elang yang seperti bird eye itu. Apakah sama pengambilan posisinya? Oke. Sebenarnya pada saat kita ingin menentukan angle mana yang akan kita gunakan, itu kita tanya dulu ke diri kita sendiri. Tujuan kita nanti seperti apa? Ingin membuat kesan apa di sisi audiensnya. Nah, angle itu sebenarnya dia hanya suatu media untuk kita bisa menyampaikan pesan yang bisa dimaknai secara sama oleh si audiens itu tadi. Kalau di fotografi kan tadi ada titik-titik simetris yang disampaikan, itu hampir sama dengan tadi Mas tanya kan sebelum kita mulai perkuliahan ini. Ada istilah the rule of third yang Mbak sampaikan, itu mungkin lebih ke simetris perspektif. Nah, itu komposisi gitu. Jadi sebenarnya banyak istilah-istilah yang di fotografi pun kita implementasikan di videografi juga. Seperti itu. Pada saat kita mempelajari videografi, itu akan lebih enak kalau basic dari fotografinya itu kita udah dapat. Itulah kenapa fotografi itu kan kita pelajari di semester 1. Yang di videografi ini mata kuliah di semester 2. Asumsinya adalah kita sudah mendapatkan basic dari fotografi untuk mengembangkan di mata kuliah ini. Karena kalau fotografi dia kan still ya, image. Dia gambar diem yang kita ambil. Nah, videografi ini kan dia gambar bergerak. Basicnya sama dengan fotografi itu tadi. Gitu. Jadi balik lagi, mau menggunakan angle yang mana, ataukah sama dengan yang seni rupa kita punya atau kita pahami, tinggal itu tadi, bagaimana kita ingin membuat kesan seperti apa, persepsi seperti apa di ranah audiensnya nanti, seperti itu. Itu kan teknik aja ya, yang penting itu kan message, komunikasinya yang ingin kita komunikasikan ke penonton, ke audiens itu pesan yang seperti apa, kita bantu dengan angle yang bisa merepresentasikan itu gitu. Tugasnya review kembali sebentar, kita kembali ke slide. Rancangan konsep video sebelum kita masuk ke mata kuliah praktik videografi, saya harap ini sudah terkumpulkan dengan baik, lengkap ya, dengan identitas nama mahasiswa, grupnya, nama grupnya, atau mungkin satu grup membernya siapa aja tulis di situ. Kemudian nanti pas praktik akan kita coba implementasikan apa yang sudah teman-teman pahami. Saya kira seperti itu untuk materi nanti saya share. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas kehadirannya di kelas pada siang hari ini. Kita ketemu di kelas praktik videografi 2 atau 3 jam kemudian gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda memperhatikan cuplikan pembelajaran saya pada pertemuan kelima mata kuliah teori videografi yang berfokus pada topik kamera angle dan kamera movement. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami variasi-variasi penggunaan kamera angle dan juga kamera movement melalui pemaparan materi, tanya jawab, dan juga sesi diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mempersiapkan draft rancangan mini project dengan mengimplementasikan apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Semoga cuplikan video ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya gunakan di kelas. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemdikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Dikti 6, seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas kesempatan dan dukungannya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Indonesia Surakarta, dosen sejawat, kolega,
Tendik, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.